Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, hari ini saya Pendeta Stefanus Lim mau mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari mengikuti acara Kalam. Tepatnya hari Kamis tanggal 19 Januari 2023. Ibu Bapak, saudaraku, ada tema yang menarik, yaitu memilih berbuat baik. Nah, tema ini sangat menantang kita semua. Memasuki tahun 2023, apakah kita akan memilih untuk berbuat baik? Sebelum kita mendalami kalam ini, saya ajak Ibu Bapak, Saudara-saudari menyanyi memuji Tuhan. Ada satu lagu judulnya Aku Kuat Teguh. Kita nyanyi penuh semangat bersama-sama ya. Ayo kita nyanyi bersama-sama demikian. Yesus pelepasku, aku kuat teguh. Dalam Dia bersatu, aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Aku kuat teguh, aku kuat teguh, bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Dalam Kristus Tuhan, aku kuat teguh, Dialah perlindungan, aku kuat teguh, bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh, aku kuat teguh, aku kuat teguh, bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Puji Tuhan, saudaraku. Kita diajak terus tambah kuat di dalam Tuhan. Seperti pohon di tengah telaga. Kita makin kuat dan tetap kuat. Bagian refren kita nyanyi bareng-bareng. Aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh. Amin. Ibu Bapak, saudaraku, yuk kita awali dengan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami rindu memasuki tahun 2023 seperti pohon yang ditanam dekat telaga. Makin teguh, makin berakar kuat, dan kami tidak akan mudah goyah oleh apapun. Kami rindukan firman-Mu pada acara kalam saat ini, memberkati hidup kami. Hamba mendoakan semua peserta kalam, baik yang tinggal di kota Purwokerto maupun berada di luar kota. Mari Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan hidup kami, melanjutkan perjalanan iman kami di tahun 2023 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu hati menanti-nantikan sabda firman-Mu, dan biarlah pelayanan firman Tuhan lewat acara kalam online ini memberkati kami dan mengubah hidup kami. Hamba berserah menjadi alat di tangan Tuhan. Diberkatilah pelayanan kalam ini dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, tema kalam yang keren, memilih berbuat baik, akan kita landaskan dari Injil Markus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, kita akan mendalami firman Tuhan ini bagian demi bagian. Yuk, kita baca lebih dahulu ayat yang pertama. Markus 3 ayat 1. Sama-sama kita ucapkan firman Tuhan begini. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah
tangannya. Ibu bapak saudaraku, pasti kita bertanya-tanya, kok dicantumkan kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat? Sebelumnya ada peristiwa apa? Itu membuat kita bertanya-tanya ya. Ya, kalau kita memperhatikan penulisan dan pencatatan dalam Injil ini, kita temukan bagaimana satu kali dijumpai murid-murid Tuhan Yesus sedang bekerja menuai gandum, menuai panenan, tapi pada hari Sabat. Ya, bahkan menikmati tuaian itu pada hari Sabat. Dan itu ternyata diawasi dalam pengamatan para ahli Taurat, orang-orang Farisi, juga kelompok Herodian. Kelompok Herodian artinya adalah kelompok orang-orang yang setia pada Raja Herodes, raja orang Yahudi. Mereka langsung menegur Tuhan Yesus. Mengapa murid-muridmu memetik gandum pada hari Sabat? Bukankah hari Sabat itu untuk bekerja? Tidak boleh untuk bekerja. Hari Sabat itu bukankah untuk beristirahat? Mengapa murid-muridmu bekerja? Tuhan Yesus kemudian menjawab, mana yang lebih penting? Di hari Sabat, apakah bekerja memberikan kehidupan atau malah melakukan tindakan-tindakan yang mematikan? Tuhan Yesus mempersoalkan mengapa peraturan Sabat dimaknai secara keliru. Maka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi juga orang-orang kelompok Herodian ini menentang dengan keras. Dan bagaimana akhirnya Alkitab mencatat Tuhan Yesus kemudian memilih masuk ke dalam rumah Allah. Tuhan Yesus kemudian memilih untuk masuk lagi di rumah ibadat, ke dalam rumah sinagog, rumah ibadahnya orang Yahudi. Saat itu adalah hari Sabat ya. Apa yang terjadi saudaraku? Lihatlah. Saat Tuhan Yesus masuk ke dalam sinagog atau rumah ibadah, Tuhan Yesus melihat ada seorang laki-laki tangannya mati sebelah. Ya, stroke. Orang Chinese mungkin katakan ini namanya piansui, gitu ya. Lumpuh sebelah tangannya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus melihat ada orang yang mati sebelah tangannya? Injil Markus mencatat seperti apa? Ayo kita baca bareng-bareng Markus 3 ayat 2 ya. Sama-sama kita baca begini. Mereka mengamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Ternyata kelompok orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus ini memantau, terus mengamati, menyelidiki, jangan-jangan nanti orang yang tangannya mati sebelah itu akan disembuhkan Yesus. Padahal ini kan hari Sabat. Jadi mereka mau memantau kira-kira apa yang Yesus mau lakukan. Ternyata dugaan mereka enggak meleset. Betul-betul itu yang Tuhan Yesus lakukan. Mana buktinya? Ayo kita baca Markus 3 ayat yang ketiga bareng-bareng begini. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Nah, ibu bapak, saudaraku, pihak orang-orang yang memusuhi Yesus sekarang memperhatikan dengan teliti. Ini Yesus malah mulai memanggil orang yang mati sebelah tangannya itu supaya maju berdiri
dan ada di tengah-tengah sinagog. Apa yang dilakukan di saat orang-orang sedang beribadah di hari Sabat? Yuk kita baca bareng-bareng ayat yang keempat ya. Sama-sama kita ucapkan begini. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Saudaraku, Tuhan Yesus dengan jelas mau mengajar kepada para pemimpin pemuka agama saat itu, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, kelompok Herodian, yang dari tadi mencoba mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sangat prinsip. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Dan itu membungkam para musuh yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Karena orang-orang yang mempersoalkan hari Sabat itu diam saja. Apa yang dicatat oleh penginjil Markus? Ayo kita baca bareng-bareng Markus 3 ayat 5 ya. Kita ucapkan sama-sama begini. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Saudaraku, dengan sengaja, secara demonstratif, Tuhan Yesus memanggil orang yang lumpuh sebelah tangannya itu. Dan saat itu Tuhan Yesus mengatakan, ayo ulurkan tanganmu. Dan mukjizat pun terjadi. Saat orang ini mencoba mengulurkan tangannya yang lumpuh, puji Tuhan, tangannya sembuh. Dia sehat. Dan sungguh dia sudah sehat. Ia tidak lagi mengalami kondisi tangannya lumpuh sebelah. Padahal kita tahu ya, bagaimana orang-orang saat itu memandang kalau ada orang sampai sakit seperti ini, pasti orang ini sedang dihukum Allah. Pasti orang ini dosanya besar. Tapi di hadapan Tuhan Yesus, orang ini bukan untuk dipersalahkan dan diungkit-ungkit masa lalunya. Justru untuk dikasihi, ditolong dan disembuhkan. Lihat ekspresi orang ini. Sukacita yang luar biasa. Aku sudah diampuni. Aku sudah sehat kembali. Kegembiraan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi saudaraku selanjutnya? Yuk kita perhatikan ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudaraku, lihatlah, ada pemandangan yang bertolak belakang. Di saat bagaimana orang yang lumpuh sebelah tangannya ini sedang bersorak-sorai, memuji-muji kebesaran Allah yang telah mengampuni dosa dan menyembuhkannya. Sementara itu, Alkitab mencatat orang-orang Farisi mencari dukungan, yaitu kelompok orang-orang Herodian. Orang-orang yang setia mengabdi kepada Raja Herodes. Diajak untuk punya target membunuh Yesus. Ibu bapak, saudaraku, hari ini diperhadapkan kepada kita. Sikap seperti apa terhadap peraturan agama. Kalau orang-orang Farisi, ahli Taurat, kelompok Herodian menjaga peraturan itu untuk menegakkan aturan, Tuhan Yesus melakukan sikap yang berbeda. Peraturan-peraturan di dalam kitab suci dipergunakan untuk
untuk berbuat baik. Tuhan Yesus memilih berbuat baik, menolong orang yang lumpuh sebelah tangannya ini dan sembuh. Ibu bapak saudaraku terkasih, melalui kalam hari ini saudara dan saya belajar bagaimana menjalani tahun 2023 dengan kerinduan hati. Semakin aku mendalami firman-Mu Tuhan, ajarkan aku untuk semakin menyukai berbuat baik. Ajari aku menerapkan ajaran-ajaran firman-Mu bukan dalam rangka menegakkan peraturan belaka, tetapi justru untuk menolong sesama. Rindukah kita diberi kesempatan di tahun 2023 makin berbuat baik dan terus berbuat baik? Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya terus berbuat baik sampai kapanpun juga. Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita bawa dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman-Mu hari ini. Kami rindu semakin kami mengerti firman-Mu, semakin kami tergerak hati untuk terus berbuat baik, mempraktekkan sabda-Mu bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Tuhan, kalau kami masih diizinkan Tuhan punya umur panjang di tahun 2023 ini, biarlah kesempatan umur panjang yang Tuhan sediakan bagi kami akan kami pergunakan untuk rajin berbuat baik, peduli dengan orang-orang di sekeliling kami, rela melakukan yang terbaik buat kehidupan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi saluran berkat seperti Engkau memberkati banyak orang. Kami mau peduli dengan mereka yang sedang punya persoalan dan pergumulan hidup. Kami mau untuk terus dipakai Tuhan menegakkan kehidupan ini, menjadikan komunitas anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu rindu mendoakan semua peserta kalam di kota manapun kami berada. Tuhan, pakailah umur hidup kami. Kami ingin terus berbuat baik dan semakin baik lagi di tahun 2023 ini. Terima kasih buat kebersamaan kami Tuhan. Hamba serahkan semua anak-anak-Mu peserta kalam saat ini menikmati firman-Mu dan boleh melaksanakan sabda kehendak-Mu. Diberkatilah hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudaraku, demikianlah acara kalam kita hari ini. Tuhan beri semangat yang baru di tahun yang baru, rajin berbuat baik dan semakin baik sampai kita bertemu dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.